Oke, assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Jaka Purwanto dan di sini saya didampingi oleh kawan-kawan saya. Ada Vindi Puspita Asyam. Beliau yang pakai kacamata. Kemudian ada Manggar Inggita Karunia. Beliau yang pakai kerudung biru. Oke, kami bertiga di sini akan membedah salah satu chapter dari buku Ethnomathematics Challenging Eurecantrix in Mathematics Education, yang mana kita akan membedah bagian chapter 15. Dari hasil kami, dari hasil analisis kami mendapatkan beberapa poin yang akan kami sampaikan dalam PowerPoint kami. Oke. Yang pertama, budaya dunia di kelas matematika. Di dalam kelas Amerika Serikat, sebagian besar siswa berasal dari belahan dunia, sebagian berasal penduduk Amerika sendiri, dan sisanya berasal dari negara lain. Pada satu waktu, Amerika Serikat disebut melting pot dari banyak negara dan budaya. Namun ada kelompok yang tidak memiliki kesempatan tersebut. Sebagian besar penduduk asli mereka, orang-orang keturunan Afrika, dan banyak lainnya. Mereka adalah orang yang terpilih untuk menyatu dalam suatu komunitas. Istilah minoritas mencakup orang kulit hitam, orang Latin atau Hispanic, penduduk asli Amerika, dan orang Amerika Asia. Anggota ini kelompok mungkin membenci implikasi dari kata minoritas sebagai penanda bahwasanya mereka itu lebih rendah. Mereka juga keberatan disatukan seolah-olah mereka semua sama. Bahkan dalam masing-masing kelompok yang disebutkan, orang-orang sangat berbeda dalam asal geografis, gaya, budaya, dan kelas sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dan komunitas ini seringkali berbeda dengan anak-anak dari budaya dominan dalam gaya belajar. Mereka lebih sedikit akses dalam kesempatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Banyak dari minoritas ini siswa bersekolah banyak dari minoritas ini siswa bersekolah di sekolah yang layanannya belum mendapat nilai terendah dalam semua tes, prestasi, standar yang penting, dan putus sekolah pada tingkat yang tinggi. Oke, untuk selanjutnya akan disambung oleh kawan saya yang lainnya. Monggo Kerso, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif budaya. Matematika tanpa mengetahui matematika. Seperti yang akan ditunjukkan oleh kejadian berikut, guru sudah mendiskusikan buku dengan anak-anak dan siswa sudah siap dengan pertanyaan tentang berhitung, tentang menulis buku, tentang proses penerbitan. Banyak yang bisa menghitung dalam bahasa Spanyol dan beberapa persamaan dan perbedaannya. Kemudian angka dan numerasi. Sistem penomoran Inggris dan sebagian besar sistem Eropa didasarkan pada pengelompokan dengan puluhan dan pangkat 10. Dalam beberapa bahasa seperti Mende dari Sierra Leone, kata utuhnya, semua jari dan jari kaki. Gerakan jari untuk menyatakan angka biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak berbicara bahasa satu sama lain, karena kebutuhan mereka mengembangkan sistem tanda jari, termasuk tanda untuk angka. Orang-orang Amerika Tengah mengembangkan sistem angka tertulis mereka sendiri. Dalam kasus Maya yang berusia setidaknya 2000 tahun, sistemnya adalah berdasarkan 20 dan kekuatan 20, dan termasuk penggunaan nol, notasi posisi, penambahan, dan pengulangan simbol. Jadi ini untuk tanda jarinya. Kemudian di
museum. Dari menekun kain polos dan selimut dengan desain sederhana untuk digunakan sendiri, mereka beralih ke pembuatan selimut dan permadani bermotif kaya untuk komersial. Karpet Navajo dengan motif geometris dan pola berulang menyediakan media yang sangat ulangan motif geometris tradisional. Karya seni ini juga telah menemukan jalan mereka ke banyak museum di Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian tentang arsitektur, sebagian besar kita hidup di lingkungan dengan bangunan bujur sangkar asli Great Plains. Secara tradisional tinggal di tenda tipis berbentuk kerucut, tenda portabel yang terbuat dari kulit binatang dan dihiasi dengan simbol yang bermakna tempat tinggal yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat. Mengapa rumah bundar menjadi tradisi di beberapa masyarakat? Keluarga memaksimalkan area untuk perimeter tertentu, lingkaran adalah jawabannya. Bentuk bangunan selain lingkaran dapat ditemukan di Mesir, yaitu piramida Mesir. Lalu ada rumah batu besar, bangunan arsitektur batu yang kompleks berasal dari Great Zimbabwe, Afrika. Silakan Mbak Vindi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada permainan kesempatan dan keterampilan. Melempar koin adalah salah satu bentuk perjudian yang paling sederhana. Permainan Igbo dari Nigeria, dari Igbaita atau lemparan dan lemparan, terlibat melemparkan cangkang kauri, masih digunakan sebagai mata uang di abad ke-20, dan mencatat apakah mereka mendarat dengan bukaan ke atas atau ke bawah. Dengan adopsi mata uang permainan menjadi dikenal sebagai Igbaego, atau ego berarti uang. Lalu ada permainan Noughts and Crosses dan Nine Men's Morris untuk orang Inggris. Anak-anak di Amerika Serikat memainkan tic-tac-toe, sedangkan Mill adalah nama permainan di beberapa negara Eropa. Salah satu versi kompleks dari permainan 3 baris adalah Leseto Murabaraba. Dalam bentuk yang sederhana atau rumit, permainan strategi semacam itu membantu anak-anak memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Di British Museum adalah patung kayu berukir indah dari Raja ke-93 dari orang-orang Bakuba atau Zaire. Lalu ada permainan batu Afrika kuno, dimainkan dalam berbagai versi di sebagian besar benua dan di beberapa bagian Asia. Dianggap sebagai salah satu permainan strategi terbaik di dunia. Di bentuknya yang paling sederhana, permainan ini cocok untuk anak-anak yang baru masuk sekolah dan memberikan latihan berhitung dan konsep korespondensi satu-satu. Di tingkat yang lebih maju, keempat operasi aritmatika ikut bermain. Jadi, permainan telah membuktikan kegunaannya dalam beberapa cara. Permainan dari strategi mendorong kaum muda untuk mengembangkan keterampilan dalam inferensi logis. Sekian, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, semuanya. Ini kami dari kelompok etno matematika yang membahas tentang chapter 15 dari buku yang berjudul Ethnomathematics Challenging Eurocentrism in Mathematics Education, dan beginilah hasil rangkuman kami terkait chapter 15. Semoga kita semua, baik dari kita ataupun dari kalian yang melihat video kami, semoga kita bisa saling belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.